Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Sobat Enum? Semoga Sobat Enum dalam keadaan sehat, bahagia, tentunya sehat jiwa, raga, dan mentalnya. Begitu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang lagi cari video terkait dengan gimana sih Kak cara jawabnya waktu wawancara enumerator, nah pas banget. Dalam video ini Uti akan ngebahas terkait dengan 5 pertanyaan dan jawaban saat wawancara enumerator. Tentunya berdasarkan pengalaman Uti ya teman-teman. Nah oke, langsung saja. Sebelumnya Uti mau ngucapin terima kasih buat Kak Fitri Haryani yang udah request ditunggu cara jawab wawancaranya Kak. Dan juga Kak Atika lah, Kak kirain di bagian wawancara bakal dijelasin cara jawabnya juga. Iya bener banget, karena kemarin baru ada sensus yang harus diselesaikan ya teman-teman. Jadi maaf banget baru bisa upload video kali ini. Dan juga Kak Yulis, pembahasan tes wawancara atau tes tulis pada saat interview dong Kak. Nah untuk tes tertulisnya udah Uti bahas di video sebelumnya. Nah untuk saat ini langsung saja, yang pertama adalah terkait dengan ceritakan tentang diri kamu. Nah, di sini ada 3 kata kunci teman-teman. Yang pertama adalah present, kemudian past, dan future. Nah, ini ada terkait dengan masa sekarang, pengalaman, masa depan. Jawab aja dengan singkat, padat, dan jelas. Nah, oke, langsung saja ke contohnya ya teman-teman. Kalau misalnya pas wawancara, yang wawancara nih anggap aja Bapak gitu ya. Nah, ini coba Mbak bisa ceritakan tentang diri kamu itu seperti apa? Nah, baik Pak, perkenalkan saya Uti, lulusan Universitas X dengan jurusan psikologi, lulus pada bulan Januari tahun 2022. Saya kelahiran Bandung dan untuk saat ini berdomisili di Yogyakarta. Nah, ini masuk present ya teman-teman yang sekarang. Nah, selanjutnya selama menjalani perkuliahan saya terlibat aktif di beberapa organisasi kampus, volunteer, dan juga mendapatkan kesempatan menjadi asisten dosen, asisten praktikum, dan juga magang. Nah, ini menceritakan pengalaman teman-teman sebelumnya. Bisa juga kalau teman-teman mau kasih penjelasan, misalnya saya berkesempatan menjadi asisten dosen, yaitu untuk mata kuliah observasi dan wawancara, Pak. Dan juga saya praktikum untuk observasi dan wawancara. Kemudian saya juga pernah melakukan magang di bidang penelitian. Nah, untuk future, contohnya adalah saya sangat menyukai dunia penelitian, enumerator, dan entry data. Pengalaman terakhir saya sebelum ini mengikuti sensus pertanian 2023, Pak. Bertemu dengan banyak responden membuat saya harus cepat beradaptasi, percaya diri. Saya sangat tertarik mendaftar posisi ini karena saya memiliki pengalaman di bidang yang sama dan menyukai kegiatan lapangan. Future ini masuknya adalah masa depan begitu ya. Jadi ketertarikan kamu kepada posisi yang dilamar begitu. Nah, untuk selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua, kelebihan dan kekurangan. Ketika ditanya sama recruiter, apa sih kelebihan kamu? Gimana nih teman-teman jawabnya? Ya, benar banget. Kata kuncinya adalah hal yang kita miliki dan itu dibutuhkan sama recruiter atau mendukung dengan posisi yang kita lamar. Jawab dengan detail gimana penerapannya dan kenapa itu penting. Nah, langsung saja contohnya saya mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru adalah salah satu kelebihan saya, Pak. Salah satunya seperti bertemu tidak sedikit responden yang belum pernah bertemu sebelumnya. Sehingga itu membuat lancar jalannya wawancara. Atau bisa juga contohnya saya sangat menyukai dunia lapangan, Pak. Itu menjadi kelebihan saya karena walaupun panas hujan saya pernah melaluinya seperti itu. Nah, yang kedua adalah terkait dengan kekurangan kamu. Nah, kalau ditanyakan apa sih kekurangan kamu? Nah, kata kuncinya di sini teman-teman, hal yang kita miliki dan itu tidak dibutuhkan sama recruiter atau bisa ditoleransi. Atau setidaknya tidak ada hubungannya dengan posisi yang dilamar.
Nah, kuncinya adalah ceritakan kekurangan dengan jujur dan solusi usaha yang sudah kita lakukan. Misalnya di sini untuk kekurangan, contohnya saya kurang bisa berbahasa Inggris secara aktif, Pak. Hal itulah yang membuat saya belajar bahasa Inggris melalui YouTube dan kursus agar bahasa Inggris saya menjadi lebih baik. Misalnya kan kalau dibutuhkan enumerator yang menyukai kegiatan lapangan, percaya diri, kemudian mampu berbahasa lokal. Nah, sebutkan saja kelebihan teman-teman berbahasa Jawa atau berbahasa Sunda. Seperti itu. Nah, kalau bisa kekurangan ini kira-kira itu tidak ada hubungannya, atau apabila teman-teman memiliki kekurangan tersebut, teman-teman ada solusinya, begitu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga, yaitu gaji yang kamu harapkan. Berapa sih gaji yang kamu harapkan? Nah, ini teman-teman coba riset terkait dengan 3 hal ini. Ini aku dapatkan dari Kak Vina. Yang pertama adalah upah minimum provinsi di lokasi atau tempat teman-teman yang akan bekerja. Kemudian biaya kebutuhan hidup selama 1 bulan, biaya makam, transport, rekreasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya survei nilai pasar untuk posisi dan industri yang dimasuki. Nah, kemudian nanti ketiga ini ditotal begitu ya. Kemudian dirata-rata seperti itu. Untuk yang keempat adalah motivasi. Nah, apa sih motivasi kamu melamar pekerjaan ini? Nah, untuk jawabannya bisa dijawab karena saya ingin untuk berkontribusi pada lembaga ini karena pengalaman dan kemampuan yang saya miliki relevan dengan posisi ini. Bisa juga ditambah sebelumnya saya juga berpengalaman di dalam penelitian kaitannya ini dengan enumerator. Saya pernah memiliki beberapa kesempatan untuk tergabung dalam survei penelitian, yaitu survei X, survei Y, survei D, dan ini sangat relevan dengan posisi yang akan saya lamar. Begitu. Nah, biasanya di akhir wawancara teman-teman, ini rekruter akan menanyakan, ada pertanyaan yang ingin kamu tanyakan nggak? Nah, kalau ada, sepengalamannya Uti waktu itu bertanya, kalau saya lolos ke tahap selanjutnya Pak, kapan ya kira-kira akan dikabari atau diinformasikan? Terus waktu itu juga menjawab hal yang perlu dipersiapkan untuk pelatihan enumerator itu apa aja ya Pak, sekiranya nanti diloloskan. Begitu. Dari saya itu aja Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Nah, begitulah teman-teman kiranya 5 pertanyaan dan jawaban saat wawancara enumerator. Semoga membantu dan semoga bermanfaat, atau bagi teman-teman yang pernah merasakan pengalaman waktu wawancara dan lolos, bisa sharing banget di kolom komentar begitu ya teman-teman. Nah, sekian video singkat dari aku, semoga bermanfaat. Ke Solo beli selat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.